Swastiastu. Om Swastiastu. Matur suksma niki atas waktunya dari Jong Surya Anom di Dewa Gede Murah Wah, Surya Surya Anom. Yana Anom. Itu Ye. lengkapnya. Beliau adalah Wakil Ketua Bidang di PHDI Pemulihan Wakil Ketua Bidang Adat Istiadat dan Tradisi. Nah, saya menghadirkan beliau mewawancara jarak jauh karena beberapa bulan ini beliau ada di Belanda menghadiri wisuda anak beliau dan juga tentu melakukan beberapa hal di Belanda di sana. Tapi penting buat kita tetap untuk memberikan pencerahan. Saya minta waktu beliau di tengah aktivitas beliau di Belanda untuk bisa memberikan beberapa hal penjelasan tentang agama, adat istiadat kita, Bali tentunya, atau Hindu Dharma Indonesia secara umum, karena beredarnya sebuah video. Nah, video ini adalah rekaman dari Ketut Budiase, kawan saya kebetulan, kawan saya Ketut Budiase yang saat ini terdaftar katanya dalam sebagai Sekum, Sekretaris Umum di PHDI yang sedang kita gugat. Jadi itu. Nah, video ini menjelaskan beberapa hal yang perlu tentu diluruskan berpijak pada ajaran Tatul Hindu Dharma Indonesia khususnya Bali. Dalam video tersebut, Ketut Budiase membilang mengenai filsafat yang disebutkan sadarsana. Nah, Jung Suryanom, mohon kepada umat ini penting untuk dijelaskan apa dan bagaimana yang dimaksud sebenarnya kalau dibilang filsafat sadarsana, tapi apakah benar demikian sesuai dengan teologi Hindu Dresta Bali atau Hindu Dharma Indonesia? Dulu Jung, silakan. Sebelumnya saya menyapa umat lagi, jadi Om Swastiastu. Om. Mungkin perlu saya jelaskan dulu sedikit. Jadi saya telah mendengarkan tadi yang apa-apa Komang bilang, jadi video itu. Nah, di sana beliau membuka, jadi mengatakan bahwa sesuai dengan filsafat sadarsana, atau beliau membuka bahwa Hindu itu adalah agama filsafat, atau melihat Hindu lebih banyak dari segi filsafat. Gitu. Jadi kemudian dia membuka dengan filsafat sadarsana. Tetapi apa yang dia jelaskan justru dia tidak memahami filosofi dari Hindu Bali. Nah, saya setuju bahwa Hindu itu memang, kalau saya memakai istilah, Hindu itu adalah agama batin. Nah, yang dikatakan memahami Hindu adalah mereka yang melakukan atau menjalankan tindakan-tindakan yang baik, ya. Itu yang namanya, jadi menjalankan tindakan-tindakan baik untuk memproses batinnya, untuk menaikkan kualitas batinnya sesuai dengan tujuan dari agama Hindu kita adalah Moksatam Jagadita Yacaiti Dharma. Jadi sehingga karena di Moksatam itu apa yang moksa itu batin. Jadi pencapaian batin. Jadi itu dasar pertama ya. Nah, apa yang dikatakan beliau itu memang melihat Hindu harus dari segi filsafat. Jadi tidak bisa, karena Hindu itu bukan agama dogma. Jadi bukan dogma ya. Jadi itu filsafat yang lebih banyak. Nah, apa yang dikatakan dan apa yang dijelaskan dengan Hindu Bali ini, justru beliau tidak memahami filosofinya Hindu Bali, jadi tidak melihat Hindu Bali sesuai dengan filsafat. Jadi beliau itu hanya menghafalkan
yang namanya sadarsana. Jadi hanya menghafalkan saja, kemudian menghafalkan beberapa sloka. Jadi untuk membenarkan apa yang dia bilang. Hmm. Hmm. Padahal sloka-sloka itu tidak seperti itu artinya. Gitu. Artinya interpretasinya di dalam Hindu Bali tidak seperti itu. Gitu. Kalau diinterpretasikan seperti itu sangat mentah sekali sloka itu. Nah, Oke. tanggapan ini ada karena ini cukup panjang, jadi saya bagi dalam 3. Jadi pertama saya kasih judul adalah teologi dan dewa-dewa dalam agama Hindu. Nah, ini yang akan saya berikan sekarang. Nanti Yeah. next artinya saya akan berbicara tentang tri kerangka dasar karena beliau itu juga menyinggung masalah kerangka dasar. Oke. Kemudian Yeah. saya akan berbicara Banten karena juga Oke. disinggung masalah Banten. Oke, Nah, berarti 3 semua ini yang akan disinggung 3 itu episode. ya, Yeah. ya, semua yang disinggung itu keliru semua gitu. Kalau Oke. dilihat dari kacamata Hindu, Hindu Bali ya. Kalau dilihat dari Ya. kacamata Hindu Bali itu keliru semua. Itu. Nah, Oke. baik, saya akan mulai dulu dengan yang ini. Jadi tentang apa namanya teologi Teologi. dan dewa-dewa agama Hindu. Hindu Bali ya. Nah, Ya. kenapa saya mulai dengan itu? Ya karena pembicaraan beliau ini adalah mengarah tentang itu gitu. Nah, pertama yang dia katakan bahwa dia mengatakan Hindu itu menyembah Tuhan dengan nama yang berbeda-beda. Jadi di sana disebutkan ada menyebut Narayana, ada menyebut Siwa, ada menyebut Krishna, ada menyebut Hanuman, nah dan lain sebagainya. Nah ini jelas ini trik untuk memasukkan sampradaya ini karena di sana disebutkan Krishna, Hanuman, gitu. Jadi ini trik gitu. Nah padahal hal itu tidak seperti itu. Jadi walaupun kita Hindu itu menyebut Tuhan itu, Tuhan yang Maha Esa itu dengan berbagai nama, tapi di level beragama tidak boleh memberi nama Tuhan yang Maha Esa itu dengan sembarangan gitu. Jadi ya yang namanya Hindu Bali ya mestinya di level beragama itu sudah ide Sang Hyang Widiwasa. Sangat biasa. Nah, sedangkan apa itu Narayana dan itu nanti saya akan jelaskan. Itu lain, itu masalah energi. Nah, tapi saya jelaskan dulu ini teologinya dulu. Oke. Jadi ini agama saya komparasi dulu, saya mencari perbandingan. Kita di Indonesia, jadi dengan landasan ideologi Pancasila, semua agama yang ada di Indonesia itu meyakini dengan keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Islam meyakini, Hindu, apalagi Hindu Dharma Indonesia, ya. Kristen, ya. Buddha, semua. Kalau mereka tidak meyakini itu, berarti mereka tidak berideologi Pancasila. Nah, sehingga ya bukanlah agama dengan monoteisme atau ketuhanan yang Maha Esa kan. Jadi dia tidak masuk agama. Nah, ini dasarnya. Nah, kemudian kalau kita sudah berbicara agama, Islam itu menyebut Tuhan yang Maha Esa itu Allah. Hindu Bali itu ide Sang Hyang Widiwasa. Nah, Kristen juga berbeda. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau tadi statementnya dia mengatakan bahwa Hindu itu membolehkan atau bisa menerima penyebutan nama-nama yang berbeda-beda. Nah, sekarang apakah Islam itu sama dengan Hindu di tataran beragama? Nah, ini yang saya perlu pertanyakan. Ya, tentu tidak kan? Ya. Kalau kita katakan orang Islam kamu itu Hindu, ya marahlah dia. Orang Hindu pun dikatakan Islam, marahlah dia. Padahal kita sama-sama di Tuhanan yang Maha Esa. Nah, Tuhan yang Maha Esa antara Tuhan yang Maha Esa ini adalah pemahaman kita di dalam ideologis atau kalau di dalam agama itu di dalam spiritual bahwa yang ada sebenarnya itu ya esa itu, tapi siapa itu ya tidak ada. Tidak terpikirkan. Yang ada itu tidak terpikirkan, acintio itu. Ya, Ya itu yang esa itu. Ya.
yang esa itu, gitu. Hmm. Nah, kalau yang kemudian untuk kita menjalankan keagamaan atau kita beragama, nah butuh suatu keyakinan. Makanya yang esa itu diturunkan sekarang diberi nama. Nah, kalau atau disebut kalau Islam menyebutkan Allah, kalau Hindu menyebutkan Ida Sang Hyang Widi. Nah, Hmm. kalau Hindu Bali ini, Hindu Dharma Indonesia menyebutkan Ida Sang Hyang Widi. Kalau ada orang menyebutkan lain, ya Hmm. di tataran beragama tentu dia tidak beragama Hindu. Masa Bukan agama Hindu. Hindu terus menyebutkan Tuhannya Sri Krishna? Ya tidak Hindu Dharma Indonesia, Ya, kan begitu. Jadi, karena nah bukan itu Tuhan. tidak bukan Tuhan. Nah, jadi tidak benar. Jadi statement dia itu eh, lewat video itu untuk menyamakan, artinya untuk bahwa Hindu itu menerima apa namanya kelompok-kelompok atau aliran-aliran yang menyebut nama Tuhan yang berbeda-beda itu keliru. Di tataran Ya, beragama tidak benar seperti itu. ya. Nah, kemudian ada statement atau ada suatu ungkapan atau ada suatu sloka di dalam kitab suci kita juga ini. Ekam Satwiprah Bahuda Wadanti. Nanti, ya. Jadi Tuhan itu satu, tapi orang suci Bijak. memberi orang bijak atau orang suci memberi dengan berbagai nama yang berbeda. Hmm. Nah, ini juga mereka pakai dasar bahwa, nah itu kan boleh saja namanya beda-beda. Nah, kita harus ingat bahwa orang suci atau orang bijak setiap agama itu berbeda-beda. Di Sebutannya. dalam enggak, orangnya juga berbeda-beda. Ya, ya betul. Ya. Kalau di dalam Hindu Dharma Indonesia tidak ada pernah mengakui bahwa Srila Prabhupada itu sebagai orang suci. Hmm. Nah, sehingga apa yang dikatakan oleh Srila Prabhupada tidak berlaku di dalam Hindu Dharma Indonesia. Ya. Nah, Sri Satya Sai Baba juga di dalam Hindu Dharma Indonesia itu bukan orang suci. Ya. Tidak Artinya termasuk. kita tidak mengakui, itu Ya. tidak termasuk. Kita tidak mengakui. Ya. Nah, sehingga apa yang disebutkan beliau ya bukan Tuhannya agama Hindu Dharma juga gitu. Jadi Hmm. ini harus dipahami. Jadi bagaimana kita beragama. Jadi Hmm. jangan mencampur adukkan beragama dengan spiritual. Karena Ya. spiritual tidak bisa didebatkan. Kalau Ya. agama itu satu dasarnya sastra. Ya. Nah, kedua, jadi apa yang diberikan oleh guru. Nah, guru pun ini ya guru yang Hindu Dharma Indonesia. Jadi Hmm. guru yang lain ya tidak bisa dong menjelaskan Hindu Dharma Indonesia gitu. Nah, Ya. terus ketiga, dia harus berkeyakinan sesuai dengan Hindu Dharma Indonesia. Hmm. Nah, kalau Karena orang yang undang-undang. ya undang-undang di samping begitu, Ya. dasar beragama memang harus berkeyakinan. Ya. Ya. Jadi kita akan nyaplir ini. Kita yakin dengan Sri Krishna sebagai Tuhan. Kemudian kita muspe di pura. Di pura itu tidak ada pelinggih Sri Krishna sebagai Tuhan. Nah, terus kita yakini itu. Sedangkan di pura itu melinggih, ya katakanlah Betara, kalau kita di pura dalam pet, Betara dalam pet di sana. Nah, kita menyembah di sana dengan menghayat Sri Krishna sebagai Tuhan. Nah, akhirnya kita udah nyaplir di pura itu. Gitu. Jadi tidak bisa itu. Jadi nah itulah beragama gitu. Tidak jadi keyakinan Oke. ini. Jadi Oke. Oke. karena di dalam Hindu Dharma itu keyakinan ini menjadi dasar untuk kita jalan menapak spiritual. Hmm. Nah, kalau kita sudah hening, katakanlah di pura dalam pet, kita sudah hening dan kita batin kita apa namanya kita heningkan betul dan kita linggihang sehingga kita mampu mengkotakkan batin kita dengan ide Betara dalam pet. Nah, ketemu kita. Karena kita yakin ide ada di sana. Hmm. Tapi Oke. harus batin, tidak bisa dengan mata ini, batin lah ini. Nah, itu. Jadi kalau Oke. keyakinan kita lain, kita yakin dengan Sri Krishna ya tidak ketemu-ketemu di dalam ped, Betara dalam ped di sana gitu. Sri Krishna juga tidak ketemu karena memang tidak ada di sana. Di pura itu tidak ada.
Oke, Gitu. iya, oke. Ini menarik, Jadi menarik. Oke, ya, jadi iya, 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 begitu. iya. Nah, itulah. Nah, penjelasan tadi yang dijelaskan oleh apa saudara dari apa sekretaris Cukup. PHDI kolaborasi ya, Sekum itu dengan menyatakan bahwa penyebutan bahwa Hindu itu apa penyebutan Tuhan itu dengan Tuhan. berbagai nama. Jadi dalam Dengan Hindu bukan Tuhan berbagai nama. Itu benar. Itu benar. Tetapi kalau di level beragama itu tidak bisa memakai ya berbagai nama itu dikatakan sebagai Tuhan. Enggak. Jadi Hmm, yang dikatakan sebagai Tuhan itu sifatnya selalu acintya. Ya itu di agama Hindu. Nah ya, kalau dia tidak acintya enggak. Nah tidak, bukan Tuhan sebutannya. Ya, bukan ya, karena bisa dipikirkan. Nah ya. di dalam teologinya saya bicara Hari Krishna, ya itu sudah jelas. Jadi Sri Krishna yang dianggap sebagai Tuhan itu mempunyai kemujizatan. Jadi 8 kemujizatan. Ya bagi Oke. dia. Nah, sedangkan di sini kita tidak bisa memikirkan kemujizatan Tuhan juga tidak. Kalau kita katakan Tuhan itu besar, Tuhan Mhm. itu lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Ya, Kalau kita mengatakan Tuhan itu kecil, Tuhan itu lebih kecil dari apa yang kita pikirkan. Jadi apa yang kita pikirkan belum mencapai Tuhan itu. Nah, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa Tuhan itu sakti? Dia itu lebih sakti dari yang ini. Apalagi 8 kemujizatan di Hindu itu tidak ada. Jadi ya. banyak Tuhan itu bisa menghidupkan orang. Tuhan itu tidak ada. Beliau itu lebih dari itu gitu loh. Jadi apa Nggak yang itu bisa lebih dari. dipikirkan, tak Nah, ya terpikirkan. itulah tak terpikirkan. Ya itulah kemahakuasaan beliau. Jadi itu bedanya. Nah, sehingga kalau dikatakan bahwa dengan cara penjelasan itu jadi meminta atau menginginkan untuk memasukkan bahwa sampradaya itu adalah bahwa sampradaya itu bagian Hindu. Nah, itu sudah sangat keliru. Nah, inilah. Jadi kita mesti hati-hati di dalam memahami video yang mereka tayangkan. Karena apa? Karena dia itu memang memberi suatu narasi atau menjelaskan itu bagaimana penjelasan itu sehalus mungkin, nah sehingga bisa mengelabui kita. Nah, Hmm. karena tujuannya apa? Tujuannya bukan sekarang. Jadi tujuannya adalah menanamkan ini untuk merubah generasi ini Ya, sekian puluh tahun ke depan. Nah, itulah. ah, Ya, jadi itu tujuan dari mereka. iya. Kenapa mereka itu apa berusaha. Jadi karena sangat menarik sekali video itu. Penjelasannya kalau orang sepintas, wah ini yang benar gitu loh. Karena penjelasannya Hmm. sangat halus sekali. Bagus. Mereka menyebutkan ya seperti yang saya sebutkan tadi bahwa apa namanya berbagai nama Tuhan itu jadi itu adalah benar. Boleh. Jadi ya keliru kalau orang meributkan hanya dengan masalah nama. Nah, Hmm. ini yang perlu hati-hati. Iya, tapi kita harus memahami teologinya. Hmm. Nah, ini yang paling penting memahami teologinya. Nah, Jadi Jung, makin Jung, ya, berarti kan kalau dibilang benar, maksudnya kalau dianggap begitu saja diambil sloka tersebut bahwa Tuhan orang bijak menyebut dengan banyak nama, saya kan akan tidak elok menyebut pintu, jendela, kulkas itu sebagai Tuhan kan gitu jadinya kan. Nah itu yang yang semestinya harus dipahami kan, bukan berarti ya, seenaknya saja menyebut nama itu, gitu yang maksudnya. yang 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 paling paling esensi adalah orang sucinya ini, orang bijaknya Oke. ini. Siapa? Hmm. Nah, kalau sekarang ojok-ojok ada orang mengatakan bahwa saya orang bijak, bahwa Tuhan itu seperti ini, apakah kita terima? Saya orang Hindu. Katakanlah Ya, saya ya. orang Hindu. Ya, saya hafal sloka, jadi saya bisa itu menjelaskan apa. Nah,
Oke, nah menurut saya Tuhannya adalah ini. Nah, apakah kita bisa terima itu? Kan begitu. Iya, iya, iya. Jadi kalau Iya. kalau seandainya seperti itu, kalau hanya berbasis kepada karena dia banyak punya pengikut, kalau berbasis kepada Mhm. apa, nah ini sangat Ya, ya, ya. keliru. Jadi para politisi yang banyak punya pengikut ya bisa dia menjadi orang suci kan? Jadi bisa dia merubah jadi Hindu itu ini Tuhannya. Jadi dia bikin dia sendiri-sendiri. Nah, Itu kita yang harus tidak kembali benar. ke Ya. teologinya. Jadi teologi ini sangat penting gitu. Jadi Hmm, apa itu? Acintya, ya. wiapake, nirwikare. Nah, ini sangat penting. Berada Hmm, di mana-mana dan tidak terkontaminasi atau tidak dipengaruhi. Nah, ya. berada di mana-mana. Hmm. Nah, bagaimana kita bisa Hmm. menjelaskan berada di mana? Tidak bisa dijelaskan. Pokoknya Hmm. dia ada di mana-mana, Ada di sini mana-mana, ya. ada, di mana ada, gitu. Hmm. Nah, kemudian tapi tidak terpengaruhi, tidak ini. Kalau Tuhan itu ada di WC, kan berada di mana-mana di WC juga bisa. Tapi dia tidak menjadi tidak suci karena WC. Hmm. Enggak, gitu. Oke. Makanya wiapa nirwikare. Nah, itulah Hmm. tidak bisa dijelaskan. Nah, itulah ide Sang Yang Widi. Nah, sekarang saya bandingkan lagi. Kalau Tuhan itu Sri Kresna itu berada di Waikunta, nah apakah itu bernama berada di mana-mana? Kan tidak. Ya kan? Jadi Ya, beliau itu ya. berada di Lebih Waikunta. tempat, Nah, biasa di sehingga tempat. ya. Hmm. Nah, kemudian kita juga berbicara mengenai apa namanya? eh, dari dengan Tuhan ini. Nah, kalau kita mencapai batin kita sudah bersih dan mencapai tingkat biksu, maka biksuke, maka kita akan moksah. Nah, moksahnya ini adalah atman percikan suci dari Tuhan ini, dia menjadi bersih, dia kembali ke parama atma ini kepada Sang Yang Widi, yang menyatu seperti air air sungai yang masuk ke laut. Dia Laut menjadi air laut. Kita tidak tahu itu siapa itu. asalnya dari Nangkocok, mana? ini tidak tahu air laut apa, air Ya. sungai apa, tidak tahu kita. Karena sudah menjadi air laut, gitu. Hmm. Nah itu konsepnya di Hindu Bali. Nah, sedangkan di Hari Krishna itu dengan Tuhan ada di Waikunta. Nah, mereka yang mencapai puncak, artinya pencerahan atau mencapai sorga, nah itu akan ke Waikunta mengabdi kepada Tuhannya yang di Waikunta selamanya. Itulah tujuannya mereka, Menjadi pelayan. menjadi pelayan dan selamanya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau sudah begitu, apakah itu Hindu atau bukan? Apakah itu Hindu Bali atau bukan? Kan begitu. Jadi Itu kembalinya. Dharma. Hmm. Ya, kalau itu Hindu Hindu Dharma Indonesia, ya artinya Hindu Dharma Indonesia ini gado-gado ini. Jadi Hmm. ada nih moksa menyatu, ada nih Tuhan di suatu Jadi tempat pengabdi. kan Jadi mengabdi. pengabdi. Nah, ini jadi simple itu. Jadi tidaklah. Jadi itu bukan. Jadi kalau kita bicara tataran beragama ini, nah saya berbicara begitu bukan berarti menyalahkan mereka, enggak. Saya tidak menyalahkan. Artinya Hari Krishna itu jelek, tidak, karena saya tidak punya kewenangan untuk itu dan memang tidak bisa. Yang saya katakan bahwa Hindu Bali, Hindu Dharma Indonesia itu berbeda dengan keyakinan Hari Krishna. Nah, Hmm. kemudian di Indonesia, keyakinan yang berbeda itu tidak boleh mengintervensi suatu keyakinan yang beda ini atau agama Yang sudah gitu. ada. Ya Yang sudah sudah ada. mereka miliki. Ya. Ya, jadi Islam itu tidak boleh memberikan pencerahan kepada umat Hindu Hmm. atau menyebarkan ajarannya kepada umat Hindu. Nah, Kristen juga tidak boleh, Hindu pun tidak boleh begitu. Nah, keyakinan yang berbeda juga tidak boleh. Jadi Hmm. Sai Baba dengan tadi kan sudah saya jelaskan keyakinannya dia berbeda. Jadi dia Hmm. bukan agama. Nah, kemudian memberi apa pencerahan atau menjelaskan bahwa mengajarkan
tentang walaupun itu jalan yang baik kepada umat Hindu ya enggak boleh dong. Ya. Inilah yang dasar apa namanya kenapa saya katakan bahwa kita ini berbeda. Nah, teologinya sudah berbeda. Ya. teologinya sudah berbeda. Nah, kemudian ya. saya lanjutkan ke teologinya lagi. Jadi Tuhan ya tadi kan sudah disebutkan. Jadi ada dia sebutkan bahwa ada yang beli siwa Narayana. Nah, di dalam dia menyebutkan juga bahwa ada Nirguna Brahman, ada Saguna Brahman. Di mana menurut penjelasannya mereka ya tidak usah diperdebatkan, ya boleh-boleh saja memilih ini. Nah, ini yang tidak sesuai juga dengan Hindu Dharma. Kalau menurut ajaran Hindu India atau yang dia jelaskan bahwa sehingga Hindu itu menjadi sama, nah ini tentu beda dengan Hindu Dharma. Karena di dalam konsep Saguna dan Nirguna Brahman itu adalah konsep terkait dengan kualitas batin dari manusia. Nah, di dalam Hindu Dharma ini ada namanya Catur Asrama. Brahmacari, Geraste, Wanapraste, dan Biksuke. Ya, jadi dari keempat itu, nah kalau kita di tataran Brahmacari dan Geraste di level itu, nah itu dimasuk kita tataran beragama. Nah di tataran beragama kita pasti menyembah Saguna Brahman atau Tuhan yang dalam hal ini Siwa, Tuhan yang kita wujudkan, jadi yang kita sebut Siwa. Yeah. Jadi nah siapa Siwa ini ya Sang Yang Widi itu sendiri. Tetapi dia berbentuk atau berwujud Saguna Brahman. Jadi sehingga bisa disembah. Sehingga kita orang beragama itu melakukan penyembahan. Jadi sembahyang, muspe ya kepada Tuhan, itulah benar itu. Nah, tetapi bukan suatu pilihan. Kan dia mengatakan pilihan bisa aja, tidak usah berdebat. Enggak. Jadi kita sebagai Hindu Dharma Indonesia ini dalam tataran beragama, ya yang kita bisa sembah adalah Saguna. Kita tidak bisa ke Nirguna. Nah, Nirguna itu adalah untuk tataran spiritual. Artinya di dalam Catur Asrama, Wanapraste dan Biksuke. Baru ya, Nirguna. Baru Nirguna. Karena di Nirguna itu tidak ada nyembah. Di Nirguna itu vibrasinya Sang Yang Atma ini, yang sudah bersih ini, dia sama dengan vibrasi Tuhan. Sama dengan vibrasi Sang Yang Widi. Nah, gitu. Jadi sama dengan vibrasi yang lain, sehingga mereka tidak melakukan nyembah. Jadi karena sudah sama vibrasinya, getarannya sudah sama. Kalau di Biksuke itu sudah menyatu, kalau di sini vibrasinya sama. Nah, apa yang dikatakan oleh para orang suci atau orang yang sudah Wanapraste, sebenarnya itu apa yang dikatakan oleh Tuhan sendiri. Jadi beliau menjelaskan ini, beliau tidak usah memakai textbook lagi. Jadi ya itulah apa yang diturunkan dari Tuhan. Nah, ini juga berbeda. Jadi konsepnya apa yang dikatakan tadi itu dengan mengatakan bahwa ingin tujuannya untuk memasukkan Hare Krishna, Sai Baba dan lain sebagainya itu sebagai bagian Hindu. Sehingga tidak usah kita mendebatkan dia mau Saguna Brahman dari Nirguna Brahman. Jadi pokoknya itu sama. Tidak bisa, konsepnya beda. Gitu. Jadi jangan sampai kita yang beragama mengatakan bahwa ini munyin Tuhan ini. Nah itu keliru itu. Jadi kita yang beragama ini dasarnya sastra. Dasarnya penjelasan dari guru. Itu dasarnya. Nah untuk kita naik lebih lanjut adalah, nah ini di dalam Hindu, untuk naik lebih lanjut adalah ya sastra, apa yang tercantum di dalam sastra itu ya kita harus cari.
Sehingga masuk, begitu kita mencapai itu masuk ke dunia spiritual. Nah, gitu. Jadi itu Penjelasan sesi nah, pertama, sesi pertama. nah, artinya itu tentang teologi kita, teologi. Oke. Nah, sekarang tentang dewa-dewa. Oke. Nah, tadi kan dikatakan bahwa kalau di sampradaya atau sekte-sekte di India, makanya ini saya melihat konsep yang berbeda. Sekte-sekte di India, jadi setiap sekte itu mempunyai satu dewa. Dewanya Ya, masing-masing. ohnya masing-masing. Dan dewa itu dianggap sebagai istidewata dan itulah Tuhannya. Walaupun namanya sama dengan dewa yang ada di Bali. Jadi di Bali seperti Dewa Wisnu, di sana juga namanya Dewa Wisnu. Cuman Dewa Wisnu di sekte yang menjadikan Dewa Wisnu itu sebagai Tuhan, menganggap menganggap Dewa Wisnu itu Tuhan. Itulah Tuhan satu-satunya yang tertinggi. Nah, sedangkan kalau di Bali dewa itu bukan Tuhan. Nah, Dev itu. Jadi dewa itu sebenarnya di Bali itu atau di Hindu Dharma Indonesia itu adalah sinar suci Sang Yang Widi. Ya, sinar Nah, suci. jadi tidak jadi bahwa Hindu Bali menyatakan bahwa dewa berbeda dengan Sang Yang Widi. Atau dewa bukanlah Sang Yang Widi. Karena dewa itu adalah sinar suci dari Sang Yang Widi. Nah, kalau di sekte-sekte India maupun di Sampradaya, itu dewa-dewa termasuk Sri Krishna itulah Tuhannya. Jadi Hare Krishna Tuhannya Sri Krishna. Terus kemudian katakanlah sekte Wisnu, Tuhannya ya Dewa Wisnu itu Tuhan satu-satunya. Dan di sana juga ada pertentangan karena setiap sekte mengatakan Tuhannya ini lebih tinggi. Tuhan kita lebih tinggi dari yang lain. Yang lain. Ya, sebenarnya Sai Baba dengan Hare Krishna itu di India itu terjadi pergolakan. Karena apa? Karena Hare Krishna mengatakan bahwa Siwa itu, Dewa Siwa adalah bakta yang terbaik dari Sri Krishna. Sehingga Siwa itu di bawah selalu Krishna. Di bawah Krishna dan selalu menunggu atau sangat bahagia sekali bertemu dengan Sri Krishna. Gitu. Nah, ini Sai Baba tidak mau kok dewa Tuhan saya dikatakan baktanya, penyembahnya Sri Krishna. Ini tidak benar ini. Tuhan saya lebih tinggi daripada Sri Krishna. Karena dia Tuhannya ya Dewa Siwa itu Tuhannya. Nah, itulah. Nah, apa artinya itu? Itu artinya bahwa dewa ketuhanan, kalau dia bilang ketuhanan monoteisme lah, bahwa Tuhannya itu satu, tetapi tidak esa. Itu perbedaannya. Kalau kita di Indonesia ini esa, bukan satu. Kalau dia itu satu, bahwa itulah Sri Krishna lah Tuhannya dia. Tapi tidak esa, betul. Tidak esa. Kalau sekte-sekte itu bergabung, katakanlah di dalam satu wadah itu, dia mempunyai Tuhan sendiri-sendiri. Nah, tidak bisa dikatakan itu esa, karena dia sendiri-sendiri. Ya, walaupun tidak saling ganggu, tapi ini tidak benar ini. Kemudian kalau Hare Krishna masuk ke Hindu Dharma Indonesia, mengatakan, ya Tuhan saya Sri Krishna. Nah, ini ada Tuhan sudah ini, karena dia tertinggi, dan kita Sang Yang Widi, ini ada dua ini. Nggak benar dengan undang-undang. Nggak benar. Nah, sama dengan kita memasukkan Islam sebagai Hindu juga nggak benar dia. Karena ini sama. Walaupun kata sesana, apalagi si sampradaya ini atau ini tidak memiliki keesaan. Nah, itu. Jadi kembali lagi ke dewa-dewa itu biar enggak ini. Jadi dewa itu totalnya bukan ini, itu sinar suci Sang Tuhan. Nah, dan dewa, nah di Hindu Bali ini adalah menempati atau berada menguasai
seluruh, jadi di Buana Agung ini seluruh penjuru, 8 penjuru dan di tengah. Dan juga menguasai alam-alam tertentu. Dewa Brahma itu menguasai laut. Dewa Indra menguasai hujan. Nah, Iswara itu berada di timur. Brahma ada di barat. Mahadewa ada di Brahma ada di selatan. Mahadewa ada di mana namanya, di barat. Wisnu ada di utara. Sambu ada di timur laut. Terus Maheswara ada di tenggara. Terus Rudra barat daya. Sangkara barat laut. Di tengah Siwa. Nah, di tengah ini yang dari penjuru angin ini, dari Dewa Nawang Sange 9, ini dewa. Ya, Dewa Siwa. Nah, Dewa Siwa ini berbeda dengan Siwa, Sade Siwa, Parama Siwa, beda. Namanya aja sama Siwa, tapi dia berbeda. Kalau Siwa Parama itu Sang Yang Widi itu. Gitu. Kembali dulu kepada dewa. Jadi dewanya itu, jadi itulah. Jadi sehingga tidak bisa kita menuhankan Wisnu, kita tidak bisa menuhankan Brahman yang sebagai dewa, Brahma. Nah, kita tidak bisa menuhankan Siwa yang sebagai dewa. Nah, sedangkan Tripurusa itu adalah pemahaman dari Sang Yang Widi sesuai dengan kualitas batin. Jadi Siwa, Sade Siwa, Parama Siwa tadi sudah saya jelaskan. Siwa itu untuk orang yang beragama, Sade Siwa dan Parama Siwa untuk spiritual, artinya untuk Wanaprastha dan Biksuka. Itu nih. Nah, kemudian ada yang horizontal. Jadi di dewa itu dulu, biar tidak keliru, karena kita sering keliru di sini. Dikelirukan artinya disama-samakan dengan sampradaya atau dengan Hindu yang dari dia, bahwa ya itu juga menuhankan Dewa Brahma sebagai pencipta, menuhankan Dewa Wisnu sebagai pemelihara, menuhankan Dewa Siwa sebagai pemelihara. Nah, sebenarnya tidak. Karena apa? Karena Brahma, Wisnu, Siwa di dalam Trimurti atau dikatakan Trisakti itu adalah kemahakuasaan dari Sang Yang Widi, kemahakuasaan dari Tuhan, bukan dewa-dewa itu. Jadi Brahma adalah kemahakuasaan dari kemahakuasaan dari Sang Yang Widi di dalam mencipta. Nah, Wisnu adalah kemahakuasaan di dalam memelihara, dan Siwa di dalam memperlindungi. Nah, Sang Yang Widi ini mempunyai kekuasaan yang begitu, yang tidak ada. Jadi tidak ada manusia yang memiliki kekuasaan seperti itu. Gitu. Manusia bisa membunuh orang, bisa. Tapi bisa nggak dia menciptakan orang? Nggak bisa. Bisa nggak? Artinya dia memelihara orang yang dalam arti yang begitu banyak ini. Nggak bisa. Kalau dia mau membunuh bisa. Nah, jadi kalau Tuhan ini, Sang Yang Widi ini bisa. Nah, di saat beliau memelihara atau di saat beliau mencipta, ya disebut Brahma. Atau kalau di Indonesia itu Sang Yang Brahma, Hyang Brahma. Semua yang Tuhan itu diidentifikasi dengan Hyang. Nah, jadi inilah, jadi dengan ini jelas jadi bahwa dewa di dalam penjelasannya mereka, jadi dengan mengatakan bahwa ya Dewa Siwa atau Dewa Wisnu itu kan Tuhan juga. Nah, ini yang keliru. Jadi tidak salah. Artinya bukan keliru dia salah. Dia keliru kalau mengatakan itu Hindu Dharma Indonesia. Nah, kalau dia di luar Hindu Dharma Indonesia ya silakan. Jadi ya di saat mengatakan bahwa Sri Krishna itu sebagai Tuhan, itu keliru di Hindu Dharma. Kalau dia di kelompoknya dia ya silakan. Artinya Hindu Dharma Indonesia itu berbeda dengan
apa namanya, Hare dengan Krishna. Hare Ajaran Krishna. aliran-aliran yang lain. Ya, Ya. begitu Ya. dan sekte-sekte yang ada di India. Nah, Ya. sehingga itu juga menyimpulkan dari teologi dan dewa-dewa agama Hindu Dharma Indonesia, bisa kita simpulkan bahwa Hindu India itu berbeda dengan Hindu Dharma Indonesia. Nggih. Berbeda ya Pak Komang. Jadi Nggih. saya Ya. tekankan lagi berbeda, bukan Ya. menyalahkan. Tidak ada Ya. menyalahkan. Nah, Ya. kenapa saya tekankan berbeda? Karena kita beragama Hindu Dharma ini bukan mencari massa, Hmm. bukan mencari pengikut, Ya. dan bukan juga kita menjadi besar kalau kita ikut di jumlah yang Ya. bukan itu. Karena kita beragama bukan beragama kuantitas, kita beragama Ya. kualitas. Nah, Ya. saya sudah jelaskan tadi bahwa Nggih. agama Hindu Dharma Indonesia adalah menuntun batin untuk meningkatkan kualitas batin sehingga mencapai moksha. Ya. Oke. Nah, Nggih. kalau dia ingin memiliki banyak orang atau ikut di kelompok orang yang banyak, Mhm. ya itu bukan Hindu Dharma Indonesia. Sudah melenceng dari tujuan agama Hindu Dharma Indonesia. Nggih. Oke. Baik, Jong. Nggih, nike Yes, dulu Bang. sesi pertama telah kita tuntaskan untuk pengetahuan umat yang saya bisa tarik benang merahnya bahwa dengan beda teologi yang ada antara Hindu Dharma Indonesia dan ajaran-ajaran sampradaya lain, maka penyebaran dari sampradaya kepada umat Hindu Dharma Indonesia adalah sebuah tindakan melanggar hukum. Itu jadinya. Karena Betul. dalam hukum disebutkan bahwa tidak boleh merubah keyakinan orang yang sudah memiliki keyakinan. Jadi Ya, agamanya itu sudah punya dia, saya sudah beragama gitu kan ya. Hindu di KTP saya, tidak boleh orang lain datang dengan teologi berbeda untuk merubah saya. Itu melanggar. ya betul. Ya. Jadi nike sudutnya Dan itulah dasar perjuangan Krama Adat Bali. Jadi dasarnya adalah karena ada intervensi, ada orang ingin merubah keyakinan agama kita atau ajaran Hindu Dharma Indonesia ini dengan ajarannya dia. Nah, inilah yang dasarnya. Betul. Jadi bukan kebencian, bukan apa-apa, bukan karena ini tidak ada. Jangan dirubah kita, selesai. Jadi kalau dia dan mungkin Pak Komang sebagai orang hukum juga kan juga memahami bahwa tidak boleh meniru atau meniru agama tertentu sehingga biar dia dikatakan oleh dia sebagai agama itu, kan tidak boleh itu. Meniru itu tidak boleh. Nah, ini juga seperti itu. Jadi dia tidak boleh meniru agama Hindu Dharma Indonesia ini padahal isinya berbeda. Nah, sehingga mereka dikatakan Hindu Dharma, kan begitu. Tidak boleh melakukan yang menyerupai. Nah, menyerupai. Itu nah, ya itulah hukumnya. Itu yang orang-orang hukum yang tahu. Yang tidak diperbolehkan. Baik, oke. Nike umat sedharma dimanapun ada berada, tentu tujuan kita adalah memberikan pencerahan, memberikan pemahaman yang lebih baik atas agama dan keyakinan kita. Titik ataupun poin yang utama buat kita adalah karena teologi yang berbeda, silakan urus diri kamu sendiri, gitu kan ya. Kita urus diri kita sendiri, itu sebenarnya. Jadi jangan Anda meminta kita mengikuti Anda dan kita pun tidak ingin memiliki ataupun menambah jumlah orang hanya karena ingin kita diikuti. Silakan. Jadi kita terpisah jalannya. Jadi beda-beda tujuannya. Yang satu kita percaya dengan Pancasila adalah moksa, lalu mereka percayanya adalah menjadi pelayan Tuhan Krishna di Waikunta selamanya. Mau jadi apa di sana? Kata mereka ini saya nggak mempelajari, Jong. Jadi pohon, jadi kodok itu udah bersyukur tuh. Kalau di sana katanya jadi pelayannya, jadi kodok udah bersyukur katanya. Ini dongeng yang
tidak nyambung dengan kita. Baik, Nike. Itu dulu sesi pertama kita. Ada Ya. tambahan penutup? Yuk, kita tutup dulu Ah, sesi ini. ya. Silakan. Ya, saya kira ada tambahan itu sudah bagus. Jadi saya hanya mengatakan bahwa di dalam menanggapi video yang ada ini memang karena ini cukup panjang, jadi kita bagi dalam 3 seksi. Jadi hari ini teologi dan dewa-dewa agama Hindu karena untuk menjelaskan apa perbedaannya. Nah, kemudian besok mungkin kita akan penjelasan kerangka dasar, jadi kerangka dasar. Nah, kemudian setelah itu Banten. Jadi dengan tiga kali session itu tuntas kita menjelaskan tentang kekeliruan dari mengatasnamakan ajaran Hindu Dharma, video yang ditayangkan oleh seseorang yang mengaku sekretaris umum dari PHDI Kolaborasi Sampradaya. Baik, matur semua Jong. Di sini waktu menunjukkan 11.45, di Belanda jam berapa sekarang lagi? Jam 5 jam lebih. Jam 18.45. Oh, 18, ya betul, 5 jam, jadi 18.45 di sana. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Semeton Sami dengan saya, Komang Priyambada, dan menemani Jong Surya Anom selaku Wakil Ketua Bidang Agama Adat Istiadat di PHDI Pemulihan. Kita pamit. Kata Rama Santi, Om Santi, Santi, Santi.